Pada masa silam, seorang raja yang perkasa lagi arif bijaksananya gagal mendidik putri-putrinya dikarenakan sibuk memerintah. Pada akhirnya putri-putrinya pun tumbuh menjadi putri yang nakal dan manja. Hanya si Surung, putri kuning yang lain peranggainya. Aduhai negeri elok permai, raya hidup tentram, tetapi hatiku senantiasa rawan. 10 putriku, Sang Hyang Widi, tiada tumbuh sebagaimana ku harap. Mereka gemar bermain, enggan belajar, enggan pula membantu ayahandanya. Ampun Baginda, hamba telah menjaga para dinda putri sekuat daya. Namun tabiat mereka suka bermain di telaga, bersanda gurau tanpa henti. Ada kalanya mereka bertengkar perkara sepele belaka. Benar katamu Inang. Jikalau permaisuri masih hidup, niscaya tidak akan terjadi begitu. Namun takdir tidak dapat terelakkan. Wahai kakanda adinda sekalian, pakaian kujambo lembut lagi memikat. Tiadalah ada lagi yang dapat mengalahkan keelokanku. Hahaha, jambonmu pucat, tiada bercahaya. Lihatlah daku, jingga benderang, mempesona bagai mentari. Cis, adinda berdua tiada tahu malu. Menanyalah pada busanaku, dalam lagi anggun. Laksana langit senjakala, itulah yang paling elok. Lihatlah warna hijauku, teguh bagai rimba raya, lebih menenteramkan daripada warna kalian semua. Merah menyala, itulah keberanian, itulah pesona. Kalian semua tiada tandinganku. Demikianlah seringlah putri-putri itu berselisih, tiada mau mengalah seorang pun. Akan tetapi seorang di antara mereka lain sifatnya. Wahai kakanda adinda sekalian, mengapakah bertengkar akan warna pakaian semata? Lebih baiklah kita bergembira bersama daripada percakaran tiada henti. Ampun Dinda Putri, budi pekertimu indah sekali, tiada sama seperti kakanda-kakanda. Biarlah begitu Inang, hatiku jauh lebih tenang bila bersama engkau. Demikianlah 9 orang putri meminta barang yang mahal-mahal belaka. Namun si bungsu lain halnya. Hai putri-putri ayah anda, tiada lama lagi ayah anda akan berangkat jauh. Maka katakanlah oleh-oleh apa yang akan kalian kehendaki. Hamba dinda kita ayah anda. Hamba hanya berkenan bila ayah anda memberikan perhiasan emas dan permata yang mahal harganya. Adapun hamba, tiada lain yang hamba dambakan melainkan kain sutra berkilau gemerlap bak cahaya mentari. Hamba ingin batu nilam biru, besar dan bercahaya. Hambalah meminta giwang zamrud, indah bagai rimba raya. Bawakan daku intan merah menyala, menyenai sinar api unggun. Demikianlah 9 orang putri meminta barang yang mahal-mahal belaka. Namun si bungsu lain halnya. Tiadalah hamba ini meminta sutra ataupun permata. Yang terpenting ayah hendak pulang dengan selamat. Itulah hadiah terindah bagi hamba. Betapa tolongnya dinda bungsu, hanya itu permintaanmu. Benar, dia tidak tahu menilai para indah itu. Aku sungguh indah kata-katamu. Ayah akan pulang dengan selamat, dan kelak ayah akan memberikanmu hadiah yang lebih indah. Tak kala Baginda pergi, makin menjajarilah kenakalan putri-putrinya. Mereka meminta pengasuh, menyuruh pelayan kesana kemari tiada kenal letih. Taman istana yang dahulu rapi, kini jadi semak belukar, tiada terurus. Pelayan, segera bawakan hamba minuman dingin. Cepat! Hamba mau nikmasin, cepat! Hai, sama ini kesayangan ayah anda. Jika beliau melihatnya begini, niscaya kecewa hatinya. Wahai Dinda Putri, janganlah anda bersusah payah. Kerja ini bukan untuk darah raja. Tidak apa-apa Inang, biar beta sendiri yang merapikan.
hati beta jauh lebih tenang jika taman ini kembali elok. Lihatlah, kita punya pelayan baru. Hai pelayan, masih ada kotoran di sini. Sapu lagi. Kakanda-kakandaku sungguh keterlaluan. Tiada tahu menimbang susah orang lain. Mestinya ayahanda tidak perlu membawakan apa-apa untuk kalian, sebab hanya pandai mengganggu sahaja. Sudahlah, bosan aku melihat wajahmu. Mari kita mandi ke danau saja. Ya, tinggalkan saja pelayan baru itu. Setelah lama berkelana, kembalilah sang raja ke istana. Namun, hanya si bungsu yang setia menanti. Adapun 9 putri yang lain masih leka bermain di danau. Wahai anakku yang rajin berburu, tiadalah ayahanda bisa membawa apa-apa selain kalung hijau ini. Bukankah warna kesukaanmu berwarna kuning? Telah ku cari di banyak negeri, tetapi hanya batu hijau ini yang bisa ku dapatkan. Sungguh ayahanda, tiada mengapa. Batu hijau ini pun elok rupanya. Lihatlah, serasi benar dengan busanaku yang warna kuning ini. Yang terpenting, ayahanda kembali dengan selamat. Mari ku buatkan teh hangat untuk ayahanda. Hai adikku, bagus benar kalungmu ini. Tapi, bukankah seharusnya itu menjadi milikku? Sebab, akulah putri hijau. Kalung ini, ayahanda sendiri yang memberikannya kepadaku, bukan kepadamu Kakanda. Kakanda. Adinda Kuning telah merampas kalung ini dari saku ayahanda. Yang memang patut diajar supaya tahu budi pekerti. Serahkan kalung itu, hai Kuning. Kalung itu pemberian ayahanda kepadaku. Tidak pantas aku memberikannya kepada kalian. Celaka, dia sudah tiada bernyawa. Sebelum menghubungkan dia, jangan kasih tahu ayahanda. Manakah gerangan anak ini, si Kuning, sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak kunjung pulang. Aku ini ayah yang buruk, tidak bisa menjaga anak-anakku sendiri. Maka Baginda pun memutuskan mengirimkan ke-9 putri belajar ke negeri jauh, agar budi pekerti mereka diasah. Tetapi hati raja tak luka, senantiasa termenung di taman istana. Mana Allah, apakah gerangan tanaman ini? Batangnya halus, bagaikan jubah putriku. Daunnya hijau berkilau, bak kalung hijau putriku. Nya putih kekuningan, wanginya tiada tara. Tuhan ini mengingatkanku dengan putri kuning. Putriku yang berbudi luhur, yang baik hati, akan kupanggil Kemuning.
Astaga. Benar kan? Lihatlah warna hijau. Genderang mempesona bagai mentari. Senja, aduh. Kerja ini bukan untuk Dara Raja. Tidak apa-apa, Inang. Beta lebih... Hei, berikan kalung itu. Hei, berikan kalungnya. Berikan kalung itu. Berikan kalung itu. Tidak bisa kalau itu pemberi ayahnya kepadaku. Iya, gak apa-apa, nanti kita ambil. Iya. Inang bila menemani engkau. Anakku, sungguh indah kata-katamu. Bila ayah Anda memberikan perhiasan hamba Dinda Tita ayah Anda. Betapa tolongnya Dinda Baginda.